4, 3, 2, 1, go! Mempersembahkan kelompok 1 Mareza Witania sebagai narator, Doli Oktaputra Ketua Kloter, Ibnu Samsu TKHK Dokter, Arnelis TKHK Perawat, Oma Marisa TPIH atau Pembimbing Ibadah, Maulida Rahmi Jemaah 1, Desrida Jemaah 2, Dewi Susilawati Jemaah 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan memainkan role play mengenai mengenal diri sendiri. Dalam mengenal diri sendiri, kita mengetahui ada 4 ranah. Yang pertama adalah ranah di mana kita mengetahui dan orang lain juga mengetahui. Yang kedua adalah dalam mengenal diri sendiri, kita mengetahui ada 4 ranah. Ranah yang pertama, di mana kita mengetahui dan orang lain juga tahu. Ranah yang kedua, di mana kita tidak tahu namun orang lain tahu. Ranah yang ketiga, yaitu kondisi di mana kita tahu namun orang lain tidak tahu. Dan ranah yang keempat adalah di mana kita dan orang lain sama-sama tidak tahu. Oke, selamat menyaksikan. Action! Pada suatu pagi, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sebelumnya, hari ini TKHK akan melakukan penyuluhan di hadapan semua jamaah kloter. Dr. Ibnu bersama dengan Ibu Perawat Arnelis sedang bersiap-siap untuk menghampiri jamaah dengan memakai seragam dan atribut seragam kloternya. Mak. Oh, Mak. Oi, Mak Amal, mak ko tadi. Tapi orang rapi awak kini ku samu Pak Doktor ge itu samu pembimbing ibadah awak ge itu siap-siap leleh. Iyo, Mak. Tuh nampaknya Pak Dokter Bu perawat lah datang tuh, Mak. Dah pakai seragam nampaknya gitu, Mak. Iya tuh lah naik lo kata. Alah, nampaknya, Mak. Laki lah, Mak. Siap-siap lawak li, Mak. Iya, tapi siap-siap rasa badan aman tak lama rasa dah. Masuk angin rasa Mak. Ba, ciko ko, Mak. Awak kan penyuluhan ko li, Mak. Iya, bala cara ko. Anak imbo lah Pak Dokter tu dulu banyak. Tak lama rasa badan aman. Ba, cito Mak. Imbo lah sabantal lu, rasa-rasa kemuntang mak. Jadilah, Mak. Aku beresan jilbab ambul, Mak. Bantai ya, Mak ya. Anak dari Maida menghampiri Dr. Ibnu untuk melaporkan kondisi amaknya. Maida adalah salah satu jamaah dengan riwayat gastritis. Pak Dokter. Yo, apa tuh? Udah, Pak Dokter. Tolong lu mak ambau cik Pak Dokter Oh, jadi Mak Ibu. Iko Pak Dokter muntah gaya ko dari tadi Pak Dokter Oke, kita cari ke situ deh. Di kamar barat. Laki Pak Dokter. Oke. Kita ke situ ya, Bu Arnelis. Kita ke situ, Bu. Yo Pak. Ayo Oke. Pak. Oke, Bu, siap. Kita ke sana lah. Mak. Yo Oh, Mak. Pak Dokter. Ambo kemari sakit Mak. Tak baca Assalamualaikum Pak Dokter dulu masuk rumah lo. Tadilah ambo lah sama jana amak kok, mewakili saja. Tuh Mak, paling bisa dibantu. Di saat yang bersamaan, jamaah lain ada yang terlihat kesakitan.
Bu Dewi. Hah? Kok Bapak cik-cik dah tu, Bu? Sakit masuk nusuk rasanya ku Bu. Alah lama nak model ikut tak kumat penyakit rasanya lu Bu. Ubek yang biasa Bu Dewi minum, minum tadi pagi. Tadi pagi you nak minum Bu. Pulang dari Mas Haji langsung saya pergi sarapan pagi. Oh, itu lupa Ibu minum kok tangan Ibu lah dingin lah. Tunggu sebentar ya Iya Bu. Bu. Dah capek Pak deh Bu. dokter dulu. Ya Yo. tahan rasanya lu Bu. Yo Bu panggil Pak dokter lo. Pak dokter Ibnu. Ya Bu, apa tuh Bu? Nah, Bu Dewi yang di sebelahku lah. Polo Pak lah nyopak pacik lo dadonya Pak. Mbaknya Ibu tuh tuh sakit kena lo jantung. sakit jantungnya. Yo. Oh, iya, ambo sedang sama ibu. Kalau ibu Tolonglah sebentar Pak. jadi. Bu Dewi Jadi- itu tangannya lah dingin Pak. Jadi ambo kasih itu secepatnya deh. Iya Pak, yo Pak. Bu, Ma, ambo tinggal Kamu sebentar tuh dulu, Mak, selesai ya. kan Pak? Ambo tinggal sebentar dulu. Nanti Ah. dijelaskan sama Bu Arnelis Kodi. Ambo ke tempat yang di sebelah dulu, Mak. Yo, sabar yo. Tapi lu Pak Dokter kasih kulit kok. Bu Ida. Bu Ida. Tenang Bu Ida sebentar yo. Bu Ida. Iya Sabar Bu Bu. Ida sebentar yo. Bu Dewi kok keadaannya agak darurat sakit. Jadi itu Pak dokter perlu capek ke tempat inyo. Nyambo duluan kok. Terus situ lo berduluan. Boleh selesai deh lo. Yo Bu Dewi itu nyo agak apos kete agak darurat. Bu Ida sabar yo. Bu Ida tadi lah makan. Oh ya, alun makan tadi do, ndak mau makan nasi kare. Nasi kare. Habis lo. Iko ado ube Bu Ida yang patang masih ada Bu. Yang mau be yo kok Bu, carilah Bu. Ayo carilah ube amak tu sakit ayo. Yang mau dimakan Bu. Tapi Umak nak makan ubek patang do. Umak dia nak makan. Akunya kecik Umak aja makan ubek keliyuy kecik Umak. Biko petambah sakit dah dorinya kecik Umak Takkan lah di Umak dah. Yuy, Iko kan ada ubek amak. Yang sebelum makan kan ada yang dimakan yang warna hijau. Kok kan dikunyah sajam sebelum makan. Nah, Iko Bu Ida makan dulu baanyo. Sementara nasi Bu Ida beko ambo tolong blendernya. Jadi dah Bu. Terima kasih banyak Bu perawat. Terima kasih banyak. Biar Ibu makan. Nah, Ibu kunyah ubekku dulu di. Ambo blender kan nasi emak sebentar dulu. Jadi. Minumlah dulu mak. Ambo mambian minum mak Minum ubek mak le di. Ya, nak taluk dia mak-maknya ubek mak tadi tu. Jika habis dimakan. Di tempat yang lain, Dokter Ibnu sedang menangani Ibu Dewi yang sedang nyeri dada. Bu Dewi. Oh, Bu Dewi. Pak. Iya Pak. Sakit dah do ibu yo. Iya Pak, nusuk-nusuk nasa anguk rasanya gini Pak. Oke. Lalu ibu, ambo bawa ube. Jadi ibu makan ubekku di bawah lidah dulu deh. Jadi Pak. Koko, ya. Jadi Pak. Makan ini kok ubeknya bu. Ibu makan Ya, ya. Pak. Kita observasi, mudah-mudahan hilang sakitnya bu ya. Ya Pak. Kalau habiskan ubek itu, beko kalau lah habis, kita tahu ambo balik deh. Mudah-mudahan hilang bu. Ya, jadi Pak, kasih banyak Pak. Ya bu. Setelah kondisi jemaah stabil, TKHK melaporkan kepada Ketua Kloter bahwa penyuluhan akan segera dimulai. Pak Ketua, halo. Iya, Dokter Ibnu. Silakan. Coba sama hari kedua ada penyuluhan, Pak. Ada penyuluhan kesehatan, penyuluhan rutin. Jadi awak ada penyuluhan tentang Pak kumpulkan deh. insya Allah Pak. Assalamualaikum Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Baik, sekarang kita melaksanakan penyuluhan kesehatan oleh tim kesehatan Haji Kloter oleh Dokter Ibnu. Apakah Bapak Ibu semua sudah lengkap? Sudah Pak. Sudah Sudah, Pak.
Nah, baik, baik Bapak Ibu, kalau sudah lengkap, mari kita langsung aja ke Dokter Ibnu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ketua. Baik, Gini, Assalamualaikum Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua Kiniko dengan Ibu Arnelis akan melakukan yang namanya penyuluhan tentang cuci tangan ya Ibu-ibu ya. Bapak-bapak sekalian, banyak dari kita yang nak memperdulikan hal seperti itu. Bahasanya mencuci tangan itu sangat penting untuk dilaksanakan, terutama untuk setelah kita makan sebelum kita memegang sesuatu, kita harus perlu untuk mencuci tangan. Jadi di Pak Dokter, tunggu sebentar Pak Dokter. Apa tuh? Amboy nak lama dari tadi mencilak Pak Dokter. Untuk ikut tadi Pak Dokter dari tadi macam hidung nampak dia Ambo. Macam hidung Mbak Alo kok. Iya, merasa lo Ambo Pak Dokter ah. Perasaan Ambo dari tadi lah mandi Pak Dokter. Kawan Ambo tersinggung lo ke Pak Dokter. Abah bangun mana kami Pak Dokter? Dokter Ibnu. Iya Bu. Dokter Ibnu. Apa tuh Bu? Memang tadi tanpa sengaja dokter sering memegang hidung. Oh iya Bu, iya. Darah bodoh. Iya, mungkin tanpa disadari tadi. Oke. Ibu-ibu jemaah, Bapak. Ya, Maaf di kalau salah, ada sengaja ambo tuh do. Memang itu kebiasaan ambo tanpa sengaja kalau sedang mengasih penyuluhan. Macik-macik hidung seorang yang baru ndak do yang alun mandi di siko do. Ambo percaya lah mandi sedolanya. Jadi jangan tersinggung. Kami merasa lo ni Pak Dokter tak kami nama baun bak ndak lama lo rasa badan sudah. Ndak, amak nak baun gitu. Aku mamaknya sampai muka kau tak baun harus mama ah. Mak ya, awak lanjut penyuluhan di. Kalau mau deh itulah sana lo. Tiko ketido Pak Dokter ah. Iya, nak ada maksud ambo do. Itu mungkin kebiasaan ambo saja yang tanpa disadari. Taraso di orang, ambo nak taraso do gitu ha. Jadi perlu kita tekankan di siku 6 langkah cuci tangan ya Bapak, Ibu-ibu ya. 6 langkah cuci tangan tuh model kayak gitu ha. Yang pertama kita gosok telapak tangan awak dulu. Setelah awak gosok, kita gosok punggung tangan kayak gitu. Kiri kanan. Habis itu yang langkah yang ketiga, kita jangan lupa menggosok telapak tangan dan sela-sela jari. Ya, apa capek mana Mboko? Habis itu kita memasukkan, kita membuat seperti itu. Sebentar Pak Dokter. Umar-umar ko lah gaya-gaya Pak Dokter ah. Capek mana suruh Pak Dokter. Coba Pak Dokter lihat. Oh iya. Umar-umar ko lah gak pakak-pakak Pak Dokter. Iya Pak Dokter, ulang li. Lambek-lambek ya. Jadi yang pertama kita menggosok tangan, telapak tangan dulu. Telapak tangan. Sekali lagi telapak tangan ya, Ibu ya, telapak tangan. Kemudian punggung tangan. Kemudian setelah punggung tangan, telapak tangan dan sela-sela jari. Setelah itu kegiatan tangan kok mengunci seperti kok. Kegiatan mengunci. Kemudian ada jempol jari awak kok, ibu jari kok masuk ke siku Bu, seperti itu. Berubah tangan sebelahnya lagi. Kemudian yang terakhir jangan lupa seperti ini ya Bu ya. Seperti memutar ujung-ujung jari seperti ini. Begitu juga dengan kiri dan kanan. Nah, Iko, para lu ibu lakukan supaya kita ndak mencret, ndak diare, ndak muntah-muntah di. Ada yang mengerti? Allah Pak Dokter. Allah Pak. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Selagi bisa ambo jawab, ambo jawab. Kalau tahu ambo jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Iya, ambo bertanya Cik Pak. Apa tuh? Kalau awak sedang lambi mikat apa tuh anak kan nak boleh pakai harum-harum mana Pak? Sabun tuh kan harum tuh Pak. Alai itu lah sah awak tuh Pak. Walah ambil ni di petang Pak. Oh, pakai harum-haruman, sabun yang wangi-wangi itu Ibu ya. Kita tanya. Iya Pak, sabun tuh kan harum pokoknya Pak.
Jadi. Untuk itu kita tanyakan ke pembimbing gitu deh. Ambo juga kurang tahu. Bu pembimbing, Bu Oma, bisa bantu Iya, kami Pak Bu Oma. Dokter. Iya, Pak. Jadi, Ibu Dewi, kalau dalam agama Islam selalu memudahkan umatnya. Kalau memakai sabun ataupun hand sanitizer untuk mencuci tangan itu diperbolehkan. Jadi ibadah hajinya tetap sah. Jadi bisa Ibu laksanakan. Tidak mengganggu ibadah haji kita. Jadi diperbolehkan ya, Bu. Mode itu Pak Ya, Bu. Dokter. Oke Bu Oma, makasih banyak Bu. Bapak-bapak, Ibu, jemaah, tadilah dijelaskan sama Bu Oma, boleh katanya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup acara kita hari ini. Oke, Pak Ketua. Oke, Pak Baik. Ketua. Kita sudah selesai. Ketua atas waktunya, salah dan yang kami maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas penyuluhannya untuk jemaah Dr. Ibnu. Mudah-mudahan dapat diaplikasikan di dalam kegiatan sehari-hari oleh Bapak Ibu kita. Ya, sama-sama Pak. Sekian penampilan dari kelompok 1. Nah, dari role play yang telah kami mainkan tadi, maka di sini bisa kita lihat bahwa ranah yang mana TKHK dan jamaah sama-sama tahu seperti memakai seragam dan atribut. Lalu juga TKHK dan jamaah sama-sama mengetahui skills atau kompetensi dari TKHK itu sendiri. Yang kedua adalah kondisi di mana TKHK tidak tahu namun jemaah tahu. Misalnya tadi pada saat penyuluhan, TKHK berbicara cepat dan juga ada gerakan spontan yang tidak disadari seperti menggaruk kepala, memegang hidung. Lalu juga ada hal yang disampaikan berulang-ulang. Dan yang ketiga adalah ranah di mana TKHK tahu namun jamaah tidak tahu. Nah, di sini tadi contohnya adalah pengetahuan yang diberikan pada saat penyuluhan atau sosialisasi, lalu juga adanya prioritas dalam menangani kasus kegawat daruratan. Dan yang terakhir, ranah yang keempat adalah kondisi di mana TKHK dan jamaah sama-sama tidak tahu. Contohnya misalnya seperti pengetahuan atau skills dalam problem solving di kloter. Lalu pengetahuan mengenai ibadah. Tentu ini bisa dikonsultasikan kepada pembimbing ibadah. Contohnya tadi seperti pemakaian antiseptik yang mengandung wewangian pada saat melaksanakan ibadah. Sekian presentasi dan role play dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bagaimana? Tepuk salut. 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 Salut.